Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya juga harus belajar berkaitan kebutuhan air. Nah, biasanya media tanam yang baik tadi disebutkan mengandung air, ya. Artinya ada kondisi air yang cukup. Nah, seperti apakah tahapannya? Ya, yang pertama yaitu pada saat pratanam. Pratanam itu artinya sebelum ditanami. Nah, makanya ada istilah olah tanah. Ini contoh bagian tanah, ya, di mana ada lapisan topsoil, ada lapisan yang memang di bawahnya lagi, termasuk juga batu-batuan yang paling bawah, dan di atasnya tanaman. Nah, yang dimaksud lapisan olah tanah itu di mana perakaran itu mampu menjangkau sampai ke ujungnya. Nah, berapa kedalamannya tergantung tanaman yang kita tanami. Kalau padi mungkin sepanjang-panjangnya akar tanaman kurang lebih sekitar 30-40 cm, ya. Tapi kalau sawit itu bisa sampai 2 meter gitu. Makanya kedalaman olah tanah ini harus dipersiapkan sedemikian rupa. Kadar air yang dibutuhkan di awal itu kurang lebih sekitar 70-90%. Artinya di sini benar-benar tanah itu dalam kondisi lembab. Karena di awal itu yang paling penting itu pertumbuhan adalah akar. Sehingga akar ini butuh ruang, juga butuh penyerapan nutrisi didukung dengan kondisi air yang cukup. Yang kedua, bahwa tahapan yang berikutnya adalah setelah tanam. Artinya di situ sudah ada tanaman. Nah, di sini perlu ada perawatan, baik itu penyiraman ataupun juga di sawah itu ada penggenangan. Terus juga kondisi ini sangat dibutuhkan pada fase vegetatif. Nah, fase vegetatif ini diantaranya mulai pertumbuhan akar, batang, daun. Nah, ini perlu kondisi yang memang juga butuh air. Ya, diperkirakan sekitar 60-70%. Jadi di sini tanaman itu bukan tanaman air, sehingga air itu tidak harus melimpah, bahkan sampai terjadi banjir, ya, atau kelebihan. Banjir itu salah satu daripada proses melimpahnya air, mungkin dari air hujan. Yang kedua, bisa saja daya serap dari tanah itu kurang, sehingga air itu hanya bisa di permukaan saja dan itu mengalir kemana-mana. Yang berikutnya, kebutuhan air bagi tanaman itu, terutama media tanamnya, yaitu saat masa generatif, di mana pengeringan media tanam ini salah satunya metode untuk mempercepat proses pemasakan, ya, atau pembuahan itu semakin matang. Nah, ini contoh, ya, bahwa sistem pengairan itu ada istilah sistem drip system, artinya irigasi tetes, ya, di mana air itu diatur sedemikian rupa dengan kondisi takaran, debit dan sebagainya, sehingga kondisi tanah tetap lembab. Makanya di sini yang paling penting syarat kelembaban lingkungan tumbuh itu harus benar-benar terjaga, baik pada masa vegetatif maupun masa generatif. Ada juga sistem aeroponik. Nah, aeroponik sistem ini dengan cara menyemprotkan air ke akar, ya, terutama di beberapa pertanian modern. Di situ penyiraman ataupun penyemprotan air itu juga seiring dengan pemberian nutrisi. Ya, mungkin agak mirip dengan hidroponik. Bedanya kalau hidroponik itu akarnya terendam dalam air, kalau aeroponik dia menggantung. Cuman kita menyemprotkan dalam hitungan waktu tertentu, ya. Nah, ini contoh sistem pengairan dengan sistem penyemprotan dari atas seperti hujan, ya. Itu namanya sprinkle. Nah, itu juga diatur dengan waktu, jadwal yang tentunya akan berkaitan dengan kondisi kelembaban lingkungan, artinya kelembaban baik udara maupun kelembaban tanahnya. Jadi prinsipnya bahwa tanaman akan tumbuh normal, sehat apabila air cukup, kondisi kelembabannya juga mendukung. Sehingga khususnya
produk eco farming original ini, karena di dalamnya selain ada nutrisi yang siap diserap oleh tanaman, juga di situ ada bakteri positif. Bakteri positif ini akan bekerja aktif apabila kelembaban tanahnya itu juga mendukung. Ya, ini ada beberapa gambaran saja yang mulai dari sebelum tanam, setelah tanam, terus menjelang panen. Semuanya butuh air, hanya saja mungkin ukuran atau kadarnya yang berbeda. Inilah pentingnya bahwa air itu perlu dikelola dengan baik supaya tanaman itu akan tumbuh baik dan menghasilkan produk yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.